hadirat yang berbahagia, sesepuh bilis subuh yang kami muliakan dan segenap jajaran takmir musalla Islahil Mu'minin dan segenap para jemaah sekalian yang senantiasa mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah. Semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Barokah salat jamaah, berkahnya hadir majelis ta'lim, dan semoga melalui ini amalan Allah memberikan kepada kita kesehatan, sehat jasmani kita, terlebih-lebih sehat rohani kita. Semoga Allah memberikan kepada kita umur yang panjang, istiqamah dalam taat dan ibadah, dan mudah-mudahan Allah menjadikan keluarga kita, anak cucu kita orang yang saleh dan salehah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki tematik malam ini, perlu kita ketahui bersama bahwa di antara kemuliaan seseorang kelak nanti berada di akhirat, dalam kurung berada di padang mahsyar, adalah suatu syafaat. Syafaat dengan arti pertolongan. Ketika seseorang itu mau celaka, kemudian disyafaati, akhirnya gak jadi celaka. Ketika seseorang itu mau jatuh, ketika melintas siratal mustaqim, kemudian mendapatkan syafaat, akhirnya bisa selamat. Ketika seseorang itu mohon maaf timbangan amalnya ringan, lalu kemudian mendapatkan syafaat, maka menjadi berat. Ketika seseorang itu mau mengambil buku catatan amal dari arah kiri, lalu mendapatkan syafaat sehingga bisa mengambil dari arah kanan, itu adalah suatu syafaat dalam kurung pertolongan. Dari ini keterangan, maka kita berusaha nanti di hari kiamat bukan sekedar kita disyafaati, tapi kalau bisa kita mensyafaati. Disyafaati, alhamdulillah, suatu anugerah. Tapi di atas itu ada namanya mensyafaati. Bisa memberikan syafaat kepada keluarga kita, anak-anak kita, amin ya rabbal. Bisa memberikan syafaat kepada teman-teman kita, bisa memberikan syafaat kepada tetangga kita, bisa memberikan syafaat kepada orang yang kita kehendaki. Apa di antara trik dan teori agar kita bisa meraih itu syafaat dan bisa mensyafaati, yaitu tolabul ilmi, mencari ilmu, patus ilmu, menghadiri majelis taklim. Menghadiri majelis taklim, mencari ilmu, sehingga kita insya Allah digolongkan termasuk orang-orang yang diberi oleh Allah Ta'ala ilmu, dan itulah di antara ciri orang yang akan mendapatkan anugerah syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Thalathatun tashfa' yaumal qiyamah. Dalam suatu hadis, thalathatun, ada 3 orang, ada 3 jenis manusia di padang mahsyar. Tashfa' yang dikasih oleh Allah Ta'ala, bukan disyafaati tapi mensyafaati. Tashfa' bisa mensyafaati. Siapakah itu? 3 orang. Al-Anbiya, yaitu para nabi. Nah, ini kita nggak punya porsi, nggak punya porsi, ya. Karena yang awal adalah Nabi Adam, yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tingkatan yang pertama, para nabi, para rasul. Yang kedua yaitu al-ulama, yaitu orang-orang yang dikasih oleh Allah Ta'ala ilmu.
Orang-orang yang diamanai oleh Allah Ta'ala ilmu pengetahuan, waktunya untuk ilmu, umurnya untuk ilmu, hartanya bahkan untuk ilmu, kesempatannya di dunia dimanfaatkan sebagian untuk ilmu, bahkan langkah kakinya untuk ilmu, waktunya untuk ilmu, umurnya untuk ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan, amin Allahumma. Ini nomor 2 setelah para nabi. Para nabi, para rasul itu yang mulia, itu tingkatan pertama yang bisa memberikan syafaat. Yang kedua itu ulama. Ulama dengan arti orang yang dikasih oleh Allah Ta'ala keilmuan, dan ulama dengan arti orang-orang yang selalu diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala bisa menghadiri majelis taklim. Terus setelah nomor 2 ini yang ketiga asyuhada, orang yang mati syahid. Jadi orang yang mati syahid dikarenakan karena berperang di jalan Allah, meninggalkan keluarganya, terima kasih, meninggalkan anaknya, meninggalkan daerahnya, menggunakan harta jiwanya, mengorbankan semuanya, mati di medan perang. Itu derajatnya setelah ulama. Kedudukan bisa memberikan syafaat setelah para nabi, para ulama. Jadi ulama, mudah-mudahan kita termasuk, amin. Itu derajatnya antara nabi dengan orang yang mati syahid. Makanya mencari ilmu itu lebih afdal daripada orang yang perang walaupun mati di medan peperangan. Kok sakit Ustaz? Enggak. Tiang perang mati selesai Pak, tapi ini patus ilmu capek Pak. Ono-ono macam Stalin datang, Masya Allah. Kemudian kemudian apa yang diterangkan Ustaz dipikir, oh ya Pak, untuk capek Pak. Apalagi para pelajar nih, dia berarti ngapal ngobrol, boleh rapal oleh mulai dulu, tambah nemen nih. Jadi mikir, apalagi Ustaz ini, dia baru mati ini baru istilah bisa tempat terus. Jadi ini adalah golongan 3 golongan yang akan bukan mendapati syafaat, akan memberikan syafaat. Para nabi, kemudian para ulama, para pencari ilmu, dan yang ketiga yaitu orang-orang yang mati di medan perang. Mudah-mudahan melalui ini hadis kita insya Allah termotivasi. Mudah-mudahan acara di mushola ini bisa kita istiqamahkan, dan mudah-mudahan mushola yang kita cintai melalui masjid ini insya Allah diberkahi oleh Allah. Yang sudah memasukkan hartanya, mudah-mudahan hartanya jadi berkah. Yang sudah memasukkan pikirannya ke sini, mudah-mudahan pikirannya diberkahi oleh Allah. Dan yang sudah masuk ke mushola ini, di mushola-mushola yang lainnya, di masjid yang lainnya, mudah-mudahan Allah menjadikan orang-orang yang bisa masuk ke rumahnya di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang dikhawatirkan. Jadi Rasulullah itu sangat khawatir ketika ada hal-hal semacam ini. Bahkan kekhawatiran itu dilampiaskan dengan berdoa. Sehingga di antara doa Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad, yang isinya melindungkan kepada Allah atas hal-hal yang dikhawatirkan. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Yang pertama yang dikhawatirkan oleh Rasulullah adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua di antara yang dikhawatirkan Rasulullah adalah wa min qalbin la yakhsha, hati
yang tidak bisa khusyuk, khususnya ketika sholat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yang pertama nomor ilmu, tapi ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua punya hati, tapi dicopot oleh Allah Ta'ala dari itu kekhusyukan, sehingga dihilangkan rasa nikmat ketika sholat, dihilangkan rasa nikmat ketika baca Quran, dihilangkan rasa nikmat ketika duduk di masjid mushola, dihilangkan oleh Allah Ta'ala ketika rasa nikmat untuk tahajud dan lain-lain sebagainya. Ini hal yang mengkhawatirkan. Yang ketiga, wa min nafsin la tashba, dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Artinya nafsu yang selalu ammarah bisu, nafsu yang selalu memerintahkan orangnya untuk terus jelek. Nah, ini pun apa? Ammarah bisu. Ini termasuk hal yang dilindungkan oleh Rasulullah. Dan kita sebagai seorang hamba statusnya umat di bawah levelnya para nabi, lebih-lebih harus mampu melindungkan diri dari hal-hal semacam ini. Nabi seorang nabi, Rasul seorang Rasul saja mengkhawatirkan dirinya jangan sampai ada hal-hal ini masuk dalam dirinya. Pertama apa? Ilmu yang tidak bermanfaat. Mari kita berdoa, walaupun dengan bahasa Indonesia atau bahasa yang lain. Gusti, tolong lindungkan aku dari ilmu sing boten manfaat. Gusti, lindungkan aku dari hati yang tidak bisa khusyuk. Gusti, lindungkan aku dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Punya mobil satu, saya pengen tuku mobil. Ini bahaya Pak. Mana ngomongin? Sudah punya rumah, saya ingin bangun rumah ya. Sudah cukup uang, masya Allah, cukup punya ini punya itu, tapi nafsunya ini masih terus bergejolak, ingin mendapatkan tambahan, ingin mendapatkan tambahan. Ini hal yang berbahaya. Bon, ini kalau terangkan secara singkat. Yang keempat, yang terakhir, wa min du'a'il la yustajab, dungo tapi gak pernah dikabulkan. La ilaha illallah. Sakit Pak, tiwas napa? Mulutnya ngomong Rabbana, Rabbana, pagi Rabbana, siang Rabbana, sore Rabbana, malam Rabbana, jawabannya gak dikabulkan sama Allah. Loh, ini diantara hal yang perlu kita khawatirkan. Dan keempat, ilmu yang tidak bermanfaat. Banyak ilmu, banyak orang pintar, tapi kebelingan. Nggak apa-apa, kebelingan. Banyak orang apal hadisnya, apal Qur'annya, apal dalilnya tentang fadilah jamaah, tapi nggak bisa melakukan. Banyak orang tahu tentang fadilah dan kelebihan daripada tahajud di akhir malam, tapi belum tentu orang itu mampu untuk melakukannya. Dan ini adalah ciri-ciri ilmu yang tidak bermanfaat. Dari sini maka ulama mengatakan bahwa Rasul alaihi salatu wassalam, Allahumma sholli ala Muhammad, dengan doa ini menerangkan kepada kita bahwa ilmu ada dua. Ada ilmu yang manfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Maaf. Yang dimaksud ilmu bukan hafal Quran, boten niku. Nek hafal Quran tunggal kata, bahkan kafir banyak yang hafal Quran, boten niku ilmu. Boten sing hafal masalah, masya Allah, ini tahu, hadisnya tahu, boten niku. Nek itu setan lebih pinter. Makhluk sing paling alim niku setan. Nggih. Cuma masuk neraka karena tidak diamalkan ilmunya. Jadi ilmu ada dua, ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Yang tahu diri kita pribadi.
selama ini panjenengan hadir majelis taklim dan kiai fulan, ustaz fulan atau melalui khutbah Jumat atau melalui acara-acara keislaman pun dengarkan wong sultan beliau membekas napa boten? Artinya membekas memberikan perubahan baik napa boten? Nek nggih berarti ilmu sing jenengan kantongi adalah ilmu ingkang manfaat. Maka dari ini keterangan sebelum kelanjutannya, di antara orang di neraka yang paling baunya busuk niku sinten? Ulama. Main-main ulama, tiyang ngerti. Diterangkan dalam suatu hadis, sebelum datangnya rombongan ulama mlebu neraka, penduduk neraka itu sudah tersiksa. Ketika kecemplungan, bahasanya kecemplungan, okay? Tiang-tiang sing gadai ilmu, sing jenis ulama yang tidak mengamalkan ilmunya masuk ke dalam, penduduk neraka lebih tersiksa. Bukan masalah apinya, baunya naudzubillah. Sampai mereka mengatakan dalam hadisnya, iki ambul sopo ratus. Bahasanya teman-teman, iki bau model apa ini? Kami ini yu'adzab. Kami sudah tersiksa. Kok tiba-tiba lebih dahsyat siksanya ya? Bukan masalah panasnya, tapi masalah bau yang tidak enak. Ternyata dilihat ada beberapa rombongan masuk ke dalam neraka. Ditanya, hei fulan, awakmu tambah dadi awak dhewe rekoso sebab bau ni sampeyan iku sinten? Dijawab, aku ulama. Loh. Tiang sing pados ilmu saja masih mengkhawatirkan, apalagi dilanjutkan mau. Nggih. Tiang sing gadai ilmu niku masih dikhawatirkan, apalagi yang tidak punya ilmu. Artinya kita yang masih ngaji, kadang-kadang yang ikut program jamaah, kadang-kadang yang sholat waktu itu pun masih dikhawatirkan, masih mir-miri bahasanya, apalagi yang tidak. Mudah-mudahan kita dijaga sama Allah. Dijawab, kamu ini siapa? Kok sampai membuat neraka ini lebih dahsyat siksanya berupa bau kalian? Dijawab, kami ini ulama. Nah kok sakit toh ulama kok lebih neraka? Dijawab, iya, kami ahli pidato, kami ahli ceramah, ahli mengajar. Kami perintah, tapi kami langgar. Kami larang, tapi kami melakukan. Naudzubillah, tsumma naudzu. Amar ma'ruf nahi munkar dibalik. Nahi ma'ruf amar munkar. Nggih, memberikan tausiah, memberikan penceramah, jangan ini larangan, dilanggar dengan sendirinya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu ada satu ayat yang mengejek, menghina kepada jenis ulama sing model ngeten iki. Ulama sing model ngeten iki. Contohnya Mbah Yai iki hukumnya halal atau haram. Dijawab wani piro. Lah sing wani piro mungkin biasanya medeni dia. 100.000 haram, nek 1 halal. Gampang ini. Si model ngeten iki. Menjual ilmunya demi untuk tahta dan harta, menjual ilmunya agar bisa populer dan masyhur, walaupun itu haram, nggak bertulis. Nah, di dalam Al-Quran ada satu ayat yang isyarahnya menghina kelompok semacam ini, bahkan diserupakan oleh Allah di dalam Al-Quran seperti seekor anjing yang sedang, bahasa Jawa ini melet-melet. No? Melet-melet. No, bahasa Indonesia melet-melet. Ya melet-melet. Enggak usah dipraktek lah. Mathaluhum kamathalil kalbi in tahmil yalhas aw tatrukhu yalhas.
Perumpamaan mereka, siapa mereka? Satu di antara inggih menika Bal'am bin Ba'urah, tokoh alim orang Bani Israel yang hidup dengan Nabi Musa saat itu. Diserupakan oleh Allah di dalam Al-Quran bagaikan seperti seekor anjing yalhaz yang melet-melet. Bayangkan, bukan sekedar anjingnya loh, sampai keburukan anjing itu disebutkan. Nauzubillah tsumma naudzu dikubal ambil bawah. Ngalime tiang ngalim. Sebagian keterangan itu santri yang hadir itu paling sedikit 12.000. 12 itu sampai mana Pak? Kalau digelar mereka sampai Sunan Giri. Itu pun bukan duduk di atas bumi, ngawang. Loh, ngawang. Tahu ngawang? Anak santri sing luar Jawa. Tahu ngawang? Hah? Apa ngawang ini? Bukan lawang, lawang itu daerah Malang. Ngawang, ngawang itu dia duduk antara langit dan bumi, jadi nggak nempel ke tanah. 12 tinta dihadirkan untuk menulis kalam-kalam mutiara Bal'am bin Ba'urah, tapi finishnya apa? Neraka. Ilmu tidak akan bisa menyelamatkan zatnya, yang bisa menyelamatkan kalau ilmu itu diamal. Mudah-mudahan pengajian demi pengajian kita hadiri, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Gak usah banyak-banyak kata ulama, fa'mal walau bil usyri, gak semuanya, sedikit saja yang penting kita amalkan. Gak bisa 5%, ya 10%, mau tambah. Gak bisa 100%, turun ke bawah 75, gak bisa 50, gak bisa 25, gak bisa sampai 1/10 ilmu yang kita dapat kita amalkan. Takhruj binuril fahm, nanti akan menghasilkan suatu keberkahan. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Nabi Muhammad. Itu Bal'am bin Ba'urah. Jadi ilmu zatnya nggak bisa, yang bisa adalah ilmu yang diamalkan. Imam Ghazali pernah menyampaikan percontohan orang yang punya ilmu, punya pengetahuan tapi tidak diamalkan, itu ibarat seperti orang, maaf, di depannya ada minuman keras, bukan sebotol Pak, 1000 botol, tapi disawang Pak, maaf, mendem orang mereka. Gak pernah ngerasain ya? Alhamdulillah. Gak mungkin dengan memandang toh akhirnya jadi mendem. Apa mendem itu? Mabuk? Gak mungkin bisa. Nih, ini sudah contoh, jangan dipraktekkan. Ya, udah dipraktekkan bahaya ya. Ini contoh, kalau ingin mabuk harus diminum walaupun cuma secangkir. Sama seperti ilmu, segudang ilmu diapalkan tok, difahami tok, diinget-inget tok tanpa diamalkan, ibarat seperti tadi Pak, minuman keras tidak akan bisa membuat mabuk kalau tidak diminum. Contoh lagi, kan contoh kan diminum tadi. Ini contoh sing gampang. Ada orang punya flu, sakit flu. Obatnya apa? Mixagrip. Apa Panadol? Pokoknya obat flu. Beli satu saja, tapi ditelan. Jangan kok beli satu dus dipandeng, dok, tidak mungkin bisa. Tapi satu tok kemudian diminum, insya Allah flu-nya akan hilang. Jangan kok beli satu kerdus kemudian kemana-mana dibawa saja. Kok nggak sembuh-sembuh ya penyakitku? Lo nggak pernah diuntal? Coba diminum satu saja. Begitu pula lah ilmu-ilmu yang telah kita peroleh. Ini pertama yang dilindungkan oleh Allah, oleh Rasulullah kepada Allah, yaitu ilmu yang tidak berman. Yang kedua, wa min qalbil la yakhsha, hati yang tidak pernah di dalamnya terdapat suatu kekhusyuan. Arti khusyuk itu Pak, tumaninah dan tenang. Ciri tiang munafik, kalian ciri tiang orang mukmin itu kelihatannya ketika di masjid. Nek tiang mukmin teng masjid itu ibarat seperti burung. Nih, burung
yang semuanya, tubuhnya dan kepalanya ada di dalam sangkar. Kemudian sangkarnya itu terdapat kehijau-hijauan, jadi senang. Yang mukmin nek pas teng masjid, teng mushola, niku atine tentrem, seneng. Ibarat seperti senengnya burung ketika di dalam sangkar dikasih kehijau-hijauan, jadi tenang, tumanina. Nggih. Ya Allah, ngaji apa cepet bar ya Allah, ya Allah. Ngoten, susah nih ngaji sampai mari gitu, Pak. Ngoten. Hah? Tapi nek tiyang munafik, perumpamaannya tubuhnya di dalam sangkar, kepalanya di luar. Jadi pengen ucul. Napa? Pengen ucul. Nggih, Pak. Hati-hati loh, Pak. Nggih. Ya Allah, kapan mari ngaji itu hati-hati loh, Pak. Lah nggih. Nah, ini kembali kepada qalb, hati yang khusyuk. Hati yang khusyuk itu hati yang tenang, tentrem, senang, gembira ketika di dalam perbuatan yang baik atau ingin melakukan perbuatan yang baik. Ini sudah terbayang-bayang. Sebentar lagi Isya, alhamdulillah ya Allah. Sudah terbayang-bayang dalam hatinya kapan ya setelah ini kebaikan menuju ke kebaikan. Setelah kebaikan depannya kapan bisa melakukan kebaikan yang lainnya. Terus bersambung terus sampai orang itu meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita tumanina, rasa tenang, amin ya rabbal alamin. Bahkan di antara 7 orang di hari kiamat ini yang mendapatkan teduhan dari Allah, naungan dari Allah, di mana orang-orang di sana akan merasa panas dan kepanasan. Satu di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaq bil masjid. Nek wonten tiyang atine seneng kali masjid musala. Pun niku ciri. Allahumma sholli ala Muhammad. Rajulun mu'allaq qalbuhu. Kalau ada orang laki-laki atau perempuan kok hatinya niki istimewa, dikasih oleh Allah Ta'ala kecintaan khusus dengan yang namanya masjid, dengan yang namanya musol, seneng banget. Nek lihat masjid niku seneng, lihat tak nih. Nek lihat musola seneng, nek hadir di masjid seneng, hadir di musola seneng, nekani pengajian seneng. Ini diantara ciri orang nanti akan mendapatkan tempat naungan di dalam surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, mari kita membiasakan diri untuk dilatih. Segala sesuatu harus dilatih. Kalau sudah dilatih, insya Allah sudah menjadi kebiasaan. Dulu saya ini paling gak suka ikan, sama ki golek. Sebab nopo? Kena wong Gresik. Lho nggih, wong Tuban adoh ambil lauk bu. Jenenge ambil ikan itu paling anti, gablas. Akhirnya kecantol di bidadari Gresik. Kecantol di Gresik, subhanallah, sampai Bandung digoreng das-dasin entek. Kok bisa Ustaz? Kebiasaan tiap hari dilatih. Pagi makan ikan ini, nanti sore, akhirnya subhanallah jadi kebiasaan. Begitu pula seseorang, kok ada orang ya ngaji terus, latihannya dawa dah. Loh enggak berapa to the point ngoten ndak bisa. Latihannya suwe niku. Kok ada orang ya jamaah latihannya nggih. Napa? Lama. Nanti lihat orang sirkuit, anak-anak santri yang naik sepeda motor nguber. Coba sampean ngeblak temen. Gak bisa langsung, itu berbulan-bulan. Urusan dunia saja, sirkuit saja seperti itu. Nah kita latihan dari sini untuk melintas siratal mustaqim, Pak. Kita latihan dari sekarang, yuk nopo carane aku nanti melintas siratal mustaqim, enggak ceblok, amin Allahumma. Jalan ke rumah Allah, datangi majelis taklim, gunakan ini kaki untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita tumanina ketika melakukan taat dan ibadah, amin ya rabbal. Ini nomor 2. Nomor 3 apa dia tahu? Wa min nafsil la tashba, punya nafsu yang tidak pernah kenyang. Ini diantara 3
Kata Rasulullah yang akan merusak manusia. Thalathun muhlikat, ada 3 yang merusak manusia. Di antaranya 1 hingga menikah, wa nafsin la tashbah. Ijabul mar'i bi nafsihi wa hawan muttaba. Hawa nafsu, maaf, yang selalu terus diikuti. Apa? Nafsu yang selalu terus diikuti. Harus di break, Pak. Apa? Harus di break. Oke. Langit ngikuti nafsu terus gitu. Wah, boleh dulu terus Pak. Kawan waktu Ustaz, kawan ngaji, kawan Ustaz, sampai bengi jam 12. Ya sing duwe. Lho niku kalau tidak di break. Napa di break niku? Dilatih, diriyaudhoi, ditirakati sedikit demi sedikit, kesenangan nafsu itu dipotong, diputus. Sampai pembahasan dengan yang pernikahan itu, hei kelompok laki-laki yang masih bujangan, menikahlah kalian, jikalau kalian punya mahar. Nggih. Sebab punya nafsu. Kalau punya mahar nikah. Ya Rasulullah, nek gak punya mahar piye ingin nikah? Puasa. Napa? Disuruh puasa. Kenapa? Karena puasa itu bisa menahan nafsu dan melemahkan nafsu. Ternyata dengan puasa enggak mungkin. Sudah terakhir itu. Kalau dengan puasa enggak bisa ya tahu sampai lagi. Tanya Rasulullah, fa illam tastati'u fa bisawm, kalau tidak mampu dengan mahar maka puasalah, fa innahu lahu wija, karena dengan puasa bisa menahan daripada nafsu. Begitu pula cinta dengan dunia harus di break, Pak. Nggih. Nek nurutin nafsu, kita ini pengen kalau punya gunung emas. Betul. Pengen gunung emas dapat, pengen duit 2 gunung. Niku menungso. Lho nggih. Nah, kita lihat Korun, naudzubillah. Apa kekurangan Korun? Korun itu 1 orang perlu 1 rumah, rumahnya ratusan. Niki Korun. Lah minggu kapan, Pak? Gitu. Loh. Mungkin kendaraan cukup dengan 1. Ini ada orang masya Allah ratusan kendaraan. Kecuali kalau dijual beli, Pak, beda lagi. Nggih, ini nafsu. Dan nafsu ini kalau kita latih dengan baik, maka akan menjadi nafsu namanya mutmainnah, nafsu yang tenang dengan kebaikan. Golek pengajian, ya Allah, kapan ya ada pengajian malih? Ngoten, Pak. Langsung mboten. Oke. Kapan yo iso maca Quran maneh? Kapan yo bisa tahajud lama? Kapan ge saged zikir lama? Kapan ge saged infak dan sedekah? Itu kalau sudah yang namanya nafsunya nafsu mutmainnah. Seperti sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pernah sholat, Pak, sampai membengkak kakinya membesar. Datang Siti Aisyah, ya Rasulullah, mali arab wa qad ghufir laka ma taqaddam wa ma ta'akhkhar. Anda ini keterlaluan ya Rasulullah, terlalu ini. Anda sudah diampuni sama Allah dosa-dosanya, kok masih ibadah sampai membengkak. Itulah rasa kecintaan. Kalau sudah senang jangan dihadang lagi, Pak. Apapun depannya akan diterabas. Betul. Anak-anak muda yang pernah suka untuk biar gimana? Apapun depannya akan diterabas demi untuk mencapai target yang ingin dituju. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Hai Aisyah, aku ingin menjadi hamba yang sabar dan menjadi hamba yang ahli syukur. Sabar atas jerih payahnya ibadah dan bersyukur mensyukuri kenikmatan daripada sehat. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rezeki yang barokah, umur yang barokah, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang nantinya akan mendapatkan syafaat, dan mudah-mudahan bisa mensyafaati keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup terakhir, wa du'a'il la yustajab. Rasul melindungi diri dari doa yang tidak dikabulkan. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Tanda dan ciri dikabulkan, dia tidak akan berhenti untuk berdoa. Ini tanda.
Oh, nggih. Jenengan kraos ketika ndonga pengen ndonga terus, berarti doa Anda dikabulkan oleh Allah. Kalau tidak, nggak mungkin dipanggil sama Allah ya. Tiang niku nek remen, ya seperti jenengan remen nantinya tiang ngamen, langsung ditolak atau diteruski. Satu lagu pamitan, aja sih tambah meneh. Kenapa? Lagune sae, suarane sae, musiknya senang. Begitu pula Allah. Ketika jenengan selalu diizinkan oleh Allah untuk mengangkat kedua tangan, Rabbana, Rabbana, Rabbana. Malam ini nanti akan menangis Rabbana, Rabbana. Walaupun zahirnya itu belum ada, sudah ada. Tandanya apa? Ketika Anda dikasih kesempatan oleh Allah untuk terus ngatong di hadapan Allah, kan ada keterangan 3. Doa pasti dikabulkan. Wallah pasti akan dikabulkan. Yang dimaksud di sini kata Rasul, doa yang tidak dikabulkan, males dongo, pegang dongo. Kenapa? Karena nggak ada hasilnya. Sudah sekian tahun, mana janji Allah Taala? Itu yang dimaksud doa yang tidak dikabulkan. Kalau Allah ini dermawan, zat yang dermawan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita ini nggak pernah minta kepala dikasih kepala, nggak pernah minta telinga dikasih telinga, bahkan nggak pernah minta Islam, dari kecil sudah diislamkan sama Allah. Masa minta dengan sekian harta nggak dikasih? Pasti akan dikasih. Nah, maka oleh sebab itu sebagai penutup, doa pasti dikabulkan. Pertama, Allah akan menyimpan di akhirat. Kenapa? Karena permintaan Anda hanya pantas diberikan di akhirat. Temriki beberapa saat selesai. Temriko nggak ada beberapa saat, selama-lamanya akan kekal. Pertama ini. Yang kedua, akan Allah Ta'ala berikan tapi tidak sesuai dengan permintaan Anda. Allah akan memberikan tapi tidak sesuai dengan permintaan Anda. Gusti, lo nyebut duit saya. Jadi Allah Ta'ala mesti ini gue gak jalo saya jalo anakmu selamat kalau kasih ditabrak. Jadi Allah Ta'ala berikan anaknya yang mestinya maaf. Mungkin yang anaknya mungkin mau celaka akhirnya diselamatkan. Itu hasil daripada doa. Walaupun saat itu orang gak tahu kira-kira doa apa Pak. Ternyata itulah yang paling bermanfaat. Ini doa. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang pertama doa akan disimpan di akhirat. Yang kedua, doa akan diberikan bukan sesuai daripada apa yang diminta. Dan yang ketiga, doa ini akan diberikan oleh Allah Ta'ala sesuai dengan apa yang diminta oleh hamba. Makanya oleh sebab itu, ketika seseorang berdoa, pernah saya sampaikan, jangan fokus dengan hasil. Nih hasilnya, ini nggak perlu doa mesti teko. Tapi fokus dengan nilai ibadah bahwa saya diperintahkan untuk doa. Hasilnya seperti apa itu urusannya Allah. Yang penting saya berdoa. 3 hal inilah yang akan membuat kita insya Allah termotivasi selalu berdoa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا رب إنا نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة. Berikanlah keselamatan kami ya Allah, dunia ini ya Allah, agama kami ya Allah, alam barzah nanti ya Allah, dan di akhirat nanti ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah. Berikan kami keistiqamahan ya Allah untuk taat dan beribadah, dan berikan kepada kami ya Allah nas'aluka husnul khatimah. Anugerahkan kepada kami husnul khatimah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anugerahkan kepada kami putra putri yang saleh dan salehah, istri yang salehah dan suami yang saleh ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Berikan kepada kami ilmu yang manfaat ya Allah, wa rizqan halalan wasi'an, rezeki yang melimpah serta halal dan barakah ya Allah, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang Engkau terima
walhamdulillahi rabbil alamin. Amin bisirril Fatiha.